Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Antrean panjang kendaraan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan BBM bersubsidi, warga harus antri berjam-jam di SPBU Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun premium. Bahkan warga juga mengaku kerap tidak kebagian BBM meski sudah antri lama. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi oleh Pertamina, yakni 8 ton per hari baik untuk solar maupun untuk Pertalite. Yang mau kerja kayak gini, aturan bisa dari pagi narik, udah. Ini udah siang belum lagi dapat solarnya, Bang, kan? Kalau antri di SPBU berapa lama, Jo? Inilah dari pagi tadi mau 3 jam, Bang. Udah termakanlah 3 jam waktu kita mau kerja, kan? Setiap hari habis, Bang. Siang? Sore ada kan, buka sudah sampai malam, Bang. Habis? Habis. Oke, satu hari ini berarti nggak jual? Ya, nanti kalau ada datang minyak, jual langsung. Berapa memang pasokannya? Kadang ada berapa. Sebelumnya, pemirsa, antrean panjang akibat BBM langka juga terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kelangkaan BBM di Aceh Singkil tersebut terjadi sejak Rabu malam. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama saya nunggu, Pak. Udah lapar saya ini, Pak. Jam 7. Oh, jam 7 ya, antriannya. Ya, ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini, Pak. Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman Kertanegara Jakarta Selatan untuk membahas masalah MPG. Sindo Today akan segera kembali. Pemirsa, ribuan buruh kembali berencana berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Selasa besok menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2026. Rencana unjuk rasa buruh Selasa esok diserukan langsung Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal saat demo di depan gedung DPR RI pada 22 September lalu. Para buruh bakal menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026. Menyikapi wacana demo tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI bersama dengan sekitar 200 federasi buruh lainnya tidak akan turun berunjuk rasa dengan khawatir ditunggangi masa anarki seperti demo buruh 28 Agustus yang lalu. Dirinya pun meminta seluruh pihak untuk menahan diri karena kini ruang dialog dengan pemerintah telah dibuka. Demo berujung rusuh akan merugikan industri yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja para buruh. Bisa dikolaborasi juga. Sekitar 200-an federasi di seluruh Indonesia itu sudah membuka jalan dan sudah berdiskusi dengan DPR untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, walaupun ada satu konfederasi yang tidak hadir dan itu kita manfaatkan betul. Jadi DPR membuka diri, pimpinan DPR membuka diri, kemudian juga pemerintah membuka diri, presidennya, menterinya sudah membuka diri untuk dialog. Yang pada zaman Jokowi itu mustahil. Ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut rakyat akan senang membayar pajak asal pendapatan mereka naik. Ya, hal tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri acara 35 tahun MNC Trijaya. Ketika ekonomi memburuk,
popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestra. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Nata Arman dan Ainufus. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok warga. Namun salah satu pelaku melepaskan 6 kali tembakan untuk menyelamatkan rekannya yang tertangkap saat beraksi. Aksi nekat 2 pelaku curanmor di parkiran kantor Nusanet Jalan Cutnyadin, Duren Payung, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Datang dengan mengendarai motor bersama rekannya, pelaku menyasar sepeda motor karyawan. Namun aksinya terpergok dan digagalkan oleh pegawai yang sudah mengawasi lewat kamera pengawas. Saat eksekutor berhasil ditangkap, rekan pelaku turun dari motor dan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan 6 kali tembakan ke arah kerumunan sambil menodongkan pistol dan menendang karyawan yang mencoba menahan rekannya yang tertangkap hingga berhasil kabur. Beruntung tidak ada korban tertembak, hanya 1 orang karyawan mengalami memar akibat ditendang pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang aksinya meresahkan warga. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Aniza, seperti apa pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Ya, terima kasih Ayah dan juga Nata, serta selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV. Untuk itu langsung saja kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Gatot Subroto yang akan mengarah ke kawasan Senayan ataupun Selipi terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dikarenakan sudah mulainya aktivitas berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Namun kami mau bagi para pengendara untuk terlalu tertib dan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang, begitupun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini terpantau sudah ada peningkatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya masih di kawasan DKI Jakarta. Kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Situasi arus lalu lintas pagi hari ini pemirsa, ya ini dari arah Jalan Dan Mogot yang akan mengarah ke Lejen S. Parman terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomang dan arah sebaliknya. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan mengarah ke Jalan
Latu Menten. Juga pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati. Kami himbau kendaraan roda 2 khususnya untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dari kawasan DKI Jakarta, pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Bogor, yakni di kawasan Simpang Nangkrak. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Simpang Nangkrak Cikeas terpantau sudah ada peningkatan, namun arus lalu lintas sendiri masih terpantau kondusif lancar di kedua arahnya, yakni dari kawasan Cilengsi maupun yang akan dari arah Cibubur yang akan mengarah ke Cilengsi, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini dan juga mengingat kawasan ini merupakan kawasan persimpangan. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur pagi hari ini terpantau kondusif lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kendaraan dari arah Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar juga pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar. Kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Juga kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini merupakan kawasan persimpangan. Dan juga pemirsa, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 195 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 305 luka ringan. Dari data tersebut, 74% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga pastikan kelengkapan surat-surat Anda sebelum Anda melakukan perjalanan dan juga untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini. Jika ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15169 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporan Anda dari Studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.